Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk pertemuan ke-3 dan 4 ini saya akan mengirimkan link Zoom ya untuk pertemuan ke-4 ini. Jadi supaya bisa teman-teman simpan dan dipelajari lagi gitu ketika nanti sudah selesai perkuliahan, teman-teman bisa mengulang lagi materi-materi tersebut dengan menonton video yang saya buat ini gitu. Jadi di pertemuan ke-3 dan 4 ini akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja gitu ya, dibagi selama 2 pertemuan karena materinya sangat banyak sekali gitu. Jadi sekarang saya akan mengirimkan untuk pertemuan ke-3 dulu ya teman-teman. Jadi materinya tentang penilaian kinerja, bagaimana, apa saja faktornya, dimensi kerjanya bagaimana, dampaknya, tujuannya, dan cara penilaiannya itu seperti apa gitu ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Nih, di sini ada 3 yang dimana bisa dilihat dari bagaimana individu suatu karyawan tersebut, dari segi psikologinya bagaimana, dari segi organisasinya bagaimana gitu. Ini ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi kinerja karyawan di suatu perusahaan nanti. Nih, bisa teman-teman lihat di sini. Individu itu kan ada keahlian, kemampuannya bagaimana, latar belakang karyawan tersebutnya bagaimana, karakteristiknya tuh seperti apa gitu kan. Nah, kepribadian itu kan kepribadian itu kan suatu karakter gitu ya yang dimiliki oleh karyawan yang dimana nanti akan berpengaruh terhadap kinerjanya. Misalnya apakah karyawan tersebut bisa bertanggung jawab gitu ya terhadap pekerjaannya, atau karyawan tersebut rajin gitu ya dalam pekerjaan. Nah, itu kan bisa nanti hasilnya berbeda dengan karyawan yang tidak bertanggung jawab, yang tidak ulet gitu kan. Nanti akan berbeda gitu hasilnya untuk karyawan yang memiliki kepribadian yang bagus atau enggak. Nah, di situ perusahaan akan menilai gitu ya dari segi kepribadiannya bagaimana gitu. Lalu dari segi keahliannya gitu ya, karyawan tersebut bagaimana, apakah sudah maksimal kerjanya di suatu perusahaan tersebut gitu kan, sudah memiliki kemampuan atau keterampilan yang bagus gitu ya, mempunyai wawasan yang luas atau belum gitu. Nah, itu di situ bisa dilihat gitu ya dari segi kepribadiannya bagaimana gitu, pengetahuan pekerjaannya apakah sudah memahami pekerjaan yang sudah diberikan oleh atasannya gitu ya. Ini dari segi kemampuan ataupun keahlian karyawan. Lalu ada dari segi psikologis, berarti kan persepsi, ada sikapnya gitu bagaimana, ada kepribadiannya. Oh, ini salah, tadi saya menjelaskan dari segi psikologis ya, bukan dari individu. Dari segi psikologis kan dari karakter karyawan tersebut ya, bagaimana bisa bertanggung jawab atau tidaknya gitu ya, supaya bisa membandingkan nanti apakah karyawan tersebut kerjanya bagus atau tidak gitu ya. Lalu dari segi organisasi ada kepemimpinan, ada penghargaan gitu. Bagaimana cara mereka karyawan tersebut memimpin suatu perusahaan tersebut gitu. Nah, dari ketiga tersebut ini adalah yang bisa mempengaruhi faktor-faktor kinerja ya. Ada individu, psikologis, dan organisasi gitu. Nah, selanjutnya ada tujuan atau proses penilaian kinerja, yang dimana tujuan penilaian kinerja ini kan
untuk mengetahui gitu ya, atau mengetahui keterampilan ataupun kemampuan pegawai gitu ya, yang dimana kita akan tahu gitu apa yang harus kita lakukan gitu ya selama kita bekerja gitu ya di suatu perusahaan tersebut gitu ya, untuk mengerjakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasannya. Tetapi selain itu ada tujuan lain yang harus teman-teman ketahui, yaitu ada kepentingan administratif, yang dimana hasil penilaian kinerja ini dapat digunakan dengan punish reward system yang akan diberikan oleh perusahaan. Lalu ada feedback gitu ya bagi pengembangan karyawan bagaimana yang nanti akan diberikan oleh perusahaan. Lalu ada kriteria untuk penelitian efektivitas organisasi perusahaan, yang dimana hasilnya ini dari penilaian kinerja dapat menjadi sebuah dasar penelitian untuk perusahaan tersebut untuk bisa bekerja secara efektif atau tidak gitu ya. Inilah penilaian tujuan dari proses penilaian kinerja itu sendiri, selain untuk mengetahui seberapa yang harus dilakukan selama bekerja atau untuk mengetahui keterampilan suatu pegawai tersebut. Nah, ada tujuan atau proses lain yang harus teman-teman ketahui gitu selain dari hal tersebut gitu. Selanjutnya ada kriteria penilaian. Di sini kriteria standar bagi penilaian performasi suatu karyawan ini dibagi menjadi dua, ada theoretical kriteria dan aktual kriteria. Jadi theoretical kriteria ini definisi dari sebuah standar performasi yang baik. Jadi bisa dikatakan bahwa penilaian kinerja yang berpikir secara rasional gitu ya, bukan dengan perasaan. Jadi ketika evaluator ini menilai ya harus rasional gitu, bukan berdasarkan perasaan atau adanya kedekatan gitu ya dari karyawan tersebut dengan evaluator gitu. Sedangkan aktual kriteria ini definisi dari bagaimana kriteria teoretik ini dapat diukur. Nah, bisa dilihat dari bagaimana kualitas pekerjaannya, ketepatan waktunya bagaimana, kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaannya bagaimana. Nah, itu termasuk ke dalam aktual kriteria gitu ya. Itu merupakan kriteria penilaian kinerja yang dibagi menjadi dua, ada theoretical kriteria dan aktual kriteria. Selanjutnya ada pelaku penilaian kinerja, atau siapa sih yang menilai kinerja karyawan di dalam perusahaan tersebut. Nah, di sini bisa supervisor atau pihak manajemennya gitu ya, yang berwenang gitu ya memberikan penilaian terhadap kinerja karyawan tersebut gitu, baik secara langsung gitu maupun secara hierarkis gitu ya, atau ya yang berwenang lah, yang memberikan ataupun yang memberikan penilaian atau yang memberikan wewenang gitu ya terhadap kinerja karyawan tersebut gitu. Supervisor, rekan kerja, bisa diri sendiri ataupun bahkan bawahannya. Ini adalah yang menilai kinerja suatu karyawan tersebut yang ada di dalam perusahaan gitu. Biasanya selain di dalam perusahaan juga ada penilaian kinerja dari luar perusahaan yang secara diam-diam gitu biasanya, tapi yang diutamakan penilaian kinerja ini yang ada di dalam perusahaan tersebut gitu, baik supervisornya, rekan kerjanya gitu, ataupun bahkan bawahan, yang dimana pelaku penilaian tersebut harus netral gitu ya untuk memberikan penilaian
Jadi bukan hanya kedekatan saja gitu ya, maka mendapatkan penilaian yang bagus. Tidak seperti itu. Jadi harus adil gitu ya dalam penilaian suatu kinerja tersebut gitu. Nah, penilaian kinerja yang ada di perusahaan ini tuh untuk apa sih? Ya, inilah sebagai alat yang berguna untuk mengevaluasi bagaimana karyawan tersebut ketika bekerja gitu ya. Lalu atasan akan memberikan motivasi kepada karyawan. Motivasi ini berguna untuk mengembangkan tentunya ya, mengembangkan para karyawan, bagaimana kemampuannya, kepribadiannya gitu ya, untuk meningkatkan kemampuan keahlian tersebut gitu. Atasan memberikan motivasi untuk mengembangkan para karyawan untuk meningkatkan kemampuan keahlian kepribadian yang bagus yang tadi dilihat di slide kedua ya, yang ada individu, psikologis, dan organisasi. Nah, para pimpinan ini akan memberikan motivasi tentang arahan tersebut gitu ya, untuk meningkatkan kemampuan. Lalu ada alat untuk memverifikasi bahwa individu tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan gitu ya. Ini ada penilaian kerja atau evaluasi dan evaluasi kinerja. Bedanya apa? Di sini ada penilaian kinerja yang dimana penilaian kinerja ini berkenaan dengan seberapa baik seorang melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Jadi yang tidak bisa dinilai gitu ya, atau yang disebut dengan kualitas. Jadi dilihat dari kualitasnya gitu ya, penilaian kinerja tersebut. Jadi seberapa baik seseorang tersebut melakukan pekerjaan atau tugasnya, seberapa sopan karyawan tersebut berkomunikasi dengan yang lain gitu. Nah, itu termasuk ke dalam penilaian kinerja secara kualitas gitu ya. Sedangkan evaluasi pekerjaan itu menentukan seberapa tinggi harga sebuah pekerjaan bagi organisasi ke arah kisaran gaji. Nah, atau bisa dikatakan sebagai hasil kerja secara kuantitas gitu ya. Jadi seberapa lama karyawan tersebut sudah bekerja gitu ya, seberapa tinggi harga sebuah pekerjaan atau kompensasi yang diberikan. Nah, itu merupakan evaluasi pekerjaan gitu. Sebelum menentukan evaluasi pekerjaan, kita juga harus menentukan ini juga secara kualitas ya, penilaian kinerja. Selanjutnya ada dimensi kerja, yang dimana ada 3 perilaku gitu ya yang ada di dalam penilaian kinerja yang dimana dilihat dari hasil kerjanya, perilaku kerjanya, dan sifat kepribadiannya gitu ya, yang berhubungan dengan pekerjaan yang ada di dalam suatu perusahaan, yang dimana dituntut ini untuk menunjukkan gitu ya hasil kinerja yang produktif gitu ya selama bekerja di suatu perusahaan tersebut, untuk mengukur gitu ya berdasarkan perilaku gitu ya, yang dimana ini akan condong kepada aspek kualitas gitu ya yang terukur gitu. Nah, di sini bisa teman-teman lihat 3 perilaku tersebut yang tadi saya katakan: hasil kerja, perilaku kerja, dan sifat pribadi. Nah, yang pertama, memikat atau menahan orang dalam organisasi. Ya, jadi kan ketika kita bekerja di suatu perusahaan, pimpinan tersebut akan mengikat kita kan gitu. Bagaimana caranya karyawan tersebut tidak keluar, bagaimana perusahaan tersebut bisa mensejahterakan karyawan gitu ya, supaya mereka nyaman. Nah, itu kan mengikat kita sebagai karyawan supaya kita stay kerja di situ gitu, menghasilkan kinerja yang baik gitu. Itu bagi karyawan yang memang berprestasi, mereka akan memikat atau menahan karyawan tersebut gitu ya, tentunya supaya gimana caranya supaya tidak keluar gitu kan. Nah, yang kedua ada penyelesaian tugas yang terandalkan gitu ya. Ada perilaku inovatif dan spontan, kerjasama, tindakan
perspektif, gagasan konstruktif, pelatihan diri, sikap yang menguntungkan. Nanti di dalam suatu perusahaan tersebut akan ada pelatihan gitu ya untuk pengembangan karyawannya, yang dimana nanti ya tentunya akan menaikkan skill gitu ya bagi karyawan tersebut, dan akan menguntungkan bagi perusahaan juga karena memiliki karyawan-karyawan yang berprestasi. Selanjutnya ada sumber data, yaitu sumber data untuk mengukur penilaian kinerja. Yang pertama ada data produksi langsung atau tidak langsung, seperti misalnya pembelian bahan baku gitu ya untuk produksi barang. Tentunya kan ada biaya langsung dan tidak langsung untuk pembelian bahan baku dalam jumlah besar gitu ya untuk menentukan bisnisnya gitu ya. Lalu ada data personalia. Nah, di sini kita mencatat nih data kehadiran karyawan tersebut ketika terlambat atau masa kerjanya sudah berapa lama gitu ya. Apakah akan diadakan pelatihan gitu kan, dan lain sebagainya. Di sini data-data tersebut dicatat nih. Data personalia itu data-data karyawan yang disimpan gitu ya, yang dicatat untuk menunjang karir ke depannya gitu kan. Apakah karyawan tersebut 2 tahun lagi akan pensiun? Apakah karyawan tersebut 2 tahun lagi akan diadakan pelatihan, pengembangan gitu kan. Lalu jumlah keterlambatannya berapa, yang tidak hadirnya berapa. Nah, itu dicatat gitu ya di dalam sumber data ini. Lalu ada pertimbangan lainnya seperti hambatan politis, kejadian yang umum pada terjadi dalam organisasi. Ya mungkin perkicauan antara organisasi-organisasi yang ada di luar gitu, atau bahkan masalah karyawan gitu yang sedang dihadapi gitu ya, hambatan antara pribadi atau antar karyawan. Jadi konflik antar karyawan juga itu merupakan pencatatan dari sumber data tersebut. Lalu ada dampak penilaian kinerja terhadap organisasi. Nah, dengan adanya penilaian kinerja kan akan memberikan hasil gitu ya, hasil prestasi karyawan yang diinginkan di dalam sebuah pekerjaan tersebut, yang dimana kan bisa mencegah adanya miskomunikasi yang berkaitan dengan kualitas kerja yang diinginkan, yang dimana juga bisa meningkatkan produktivitas karyawan tentunya. Nah, sehingga akan memberikan feedback gitu ya untuk karyawan tersebut gitu yang berprestasi, entah itu diberikan kompensasi ataupun insentif-insentif lainnya gitu. Selain dampak dari penilaian kinerja ini, karyawan tentunya akan menjadi termotivasi gitu ya terhadap pekerjaan-pekerjaannya yang akan diberikan oleh karyawannya, yang dimana dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan nanti di kantornya, dapat mengetahui kelebihan-kelebihan ataupun bahkan kelemahannya, yang dimana nanti akan diperbaiki bagaimana cara untuk meningkatkan kinerja gitu. Nah, di sini bisa teman-teman ketahui dampak penilaian kinerja terhadap organisasi. Yang pertama, untuk membantu keputusan kompensasi dan feedback atas kinerja gitu. Lalu setelah kita bekerja, tentunya kita akan diberikan feedback dong dari perusahaan tersebut, karena kita sudah bekerja di suatu perusahaan tersebut gitu. Apa feedbacknya? Ya gaji, insentif, THR, dan lain sebagainya. Lalu pemasok data yang berfaedah bagi keberhasilan aktivitas lain, seperti melakukan rekrutmen, seleksi, dan pelatihan. Lalu ada tujuan penilaian kinerja, yang dimana yang harus teman-teman ketahui kan tujuan penilaian kinerja ini kita untuk bisa mengetahui tingkat prestasi pegawai kan, sehingga akan diberikan imbalan yang setimpal gitu. Lalu akan diberikan kenaikan gaji gitu ataupun insentif, sehingga mendorong karyawan tersebut bertanggung jawab terhadap pekerjaannya gitu kan. Itu kan merupakan tujuan secara umum adanya kinerja, penilaian kinerja. Tetapi di sini ada
tujuan secara pokok dan khusus, yang dimana tujuan pokok ini menghasilkan informasi yang akurat dan sah tentang perilaku dan kinerja anggota organisasi tersebut. Jadi dengan adanya penilaian kinerja yang dilakukan oleh supervisor, rekan kerja gitu ya, ataupun atasannya untuk menilai seberapa prestasi kerja karyawan tersebut, sehingga akan menghasilkan informasi yang akurat dan sah tentang perilaku ataupun karyawan tersebut yang ada di dalam suatu organisasi. Tujuan pokoknya itu seperti itu, tetapi tujuan khususnya juga tentunya berbeda, yang dimana tujuan khusus ini bisa mengevaluasi apakah karyawan tersebut berprestasi atau tidak gitu, apakah karyawan tersebut akan dilakukan pengembangan, dilakukan pelatihan untuk menentukan promosi karir gitu ya, perencanaan karir untuk penentuan kinerja yang berlanjut, apakah karyawan tersebut akan dipromosikan atau kok naik jabatan dan lain sebagainya. Di sini kita melakukan evaluasi gitu ya untuk ke selanjutnya. Kombinasi ini harus menghasilkan basis bagi keputusan personalia, promosi, transfer, ataupun PHK. Nah, nanti keputusannya apakah karyawan tersebut akan naik jabatan atau bahkan di PHK gitu ya. Karena untuk meningkatkan pemberdayaan SDM supaya karyawan yang ada di suatu perusahaan tersebut tetap terjaga gitu ya, tetap berprestasi gitu. Jadi dipertahankan untuk menentukan kapan harus pensiun dan lain sebagainya. Nah, ini ada pendekatan penilaian kinerja dilihat dari evaluasi dan pengembangannya gitu ya. Yang dimana tujuan penilaian ini evaluasinya untuk meningkatkan kinerja masa lalu sebagai basis untuk keputusan personalia, sedangkan pengembangan ini untuk memotivasi gitu ya, kita mengarahkan, memberikan motivasi kepada karyawan tersebut untuk pengembangan karir karyawan gitu ya tentunya. Fokus metodenya di evaluasi ini kita melakukan telaah di masa lalu atau penilaian di masa lalu gitu ya, pemberian peringkat. Lalu kita dari situ melakukan pengembangannya itu melakukan perencanaan untuk masa yang akan datang, sehingga dari penilaian di masa lalu kita bisa merencanakan di masa yang akan datang karyawan tersebut harus seperti apa gitu ya. Penentuan tujuan dan telaah. Lalu tanggung jawabnya di sini manajer dan penilai gitu ya. Manajer dan evaluator gitu ya untuk menilai. Lalu manajer di sini karyawan terbagi tanggung jawabnya bersama. Aplikasi subjek permasalahannya. Evaluasi ini mencapai masa lalu, meningkatkan kinerja, pengembangan kemampuan, perencanaan aktivitas pelatihan. Sehingga untuk pengembangannya tujuannya tentunya di masa yang akan datang, memberikan feedback terhadap hasil kerjanya gitu ya, apakah akan dipromosikan atau naik jabatan ataupun bahkan harus resign gitu, bukan resign namanya, di PHK gitu, untuk keputusan SDM lainnya gitu. Baik, untuk pertemuan ketiga ini cukup materinya sampai di sini, sampai pada pendekatan penilaian kinerja. Nanti kita dilanjut minggu depan dengan materi yang sama, karena materi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ini masih banyak sekali. Jadi materi ini dibagi menjadi 2 minggu ya teman-teman. Selebihnya ada yang mau ditanyakan, silahkan didiskusikan di link di kolom komen gitu ya. Apabila ada yang mau ditanyakan silahkan teman-teman pahami, semoga bisa mengerti materi yang saya sampaikan tentang penilaian kinerja tersebut ya. Kalau begitu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.